Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuria dengan NIM E01183006 dan teman saya Ina Fijriya dengan NIM E01183004. Di sini kami akan melaksanakan tugas akhir, yaitu ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian. Judul yang kami akan bahas kali ini, judul jurnalnya yaitu Pemodelan Matematika dan Analisis Kestabilan Model Penyebaran COVID-19 dengan Treatment di Sulawesi Barat. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Dan untuk di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam investigasinya, WHO menemukan bahwa peternakan satwa liar di Cina menjadi asal-usul virus corona penyebab pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung sejak awal 2020 dan sampai sekarang belum ada obatnya. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam seumur hidupnya. Nah, aplikasi pemodelan matematika dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sains, ekonomi, teknik, dan kedokteran. Proses pemodelan matematika yaitu mengetahui masalah di dunia real, transformasi ke dalam masalah matematika, membuat asumsi, formulasi persamaan pertidaksamaan, penyelesaian persamaan pertidaksamaan, interpretasi solusi, dan transformasi ke solusi di dunia real. Model matematika menurut Habermas 1977 ialah model yang melibatkan konsep-konsep matematika, misalnya fungsi persamaan, fungsi ketaksamaan, atau representasi simbolik dari satu sistem yang melibatkan formulasi matematika secara abstrak. Penelitian yang berhubungan dengan pemodelan matematika tentang penyakit COVID-19 menurut penelitian Bayararma et al. 2006, yaitu pada penelitiannya mengacu pada model jenis SIR epidemi dan dijelaskan oleh persamaan diferensial. Model matematika tentang penyakit COVID-19 tentang model SIR dengan melihat laju treatment, maka model matematikanya dapat disajikan dalam sistem persamaan dengan S sama dengan delta dikurang beta SI dikurang DS I sama dengan BSI dikurang alpha 1T dikurang K1I dikurang K2I dikurang DI dan sampai seterusnya seperti yang terlihat pada slide. Ini merupakan sistem persamaan model SIR. Nah, untuk tinjauan pustakanya sendiri, COVID-19 dideklarasikan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Hal ini membuat COVID-19 menjadi perhatian utama dunia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkapkan agen penyebab COVID-19 serta patogenesis dan manifestasi klinis pada pasien COVID-19. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur melalui penelusuran artikel publikasi pada PubMed, Elsevier, dan Springer yang diterbitkan pada tahun 2020. Ditemukan bahwa agen penyebab COVID-19 merupakan virus RNA yang berasal dari genus beta coronavirus. Virus ini dinamakan SARS-CoV-2 dan menggunakan ACE2 yang merupakan reseptor membran ekstraselular yang diekspresikan pada sel epitel tubuh inang sebagai jalan masuknya. Infeksi dari SARS-CoV-2 coronavirus 2 dapat menyebabkan badai sitokin yang berakibat pada kerusakan jaringan dan dapat menimbulkan acute respiratory distress syndrome. Manifestasi klinis COVID-19 beragam, melibatkan traktus respiratoris, traktus gastrointestinal, hingga dilaporkan manifestasi neurologis, dan gejala utama COVID-19 yaitu demam, batuk kering, dyspnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala. Dan gejala ini sudah banyak dirasakan oleh penderita COVID-19.
Dan selanjutnya untuk daftar pustakanya ini itu berasal dari jurnal dari Saudara Ahmad. Ini terinspirasi dari jurnal dari Saudara Ahmad, Julius Samson, Stefanus Budi Waluyo, dan Muhammad Karis pada tahun 2018 dengan judul Pemodelan Matematika dan Analisis Kestabilan Model Penyebaran HIV/AIDS dengan Treatment. Nah, pada jurnalnya mereka ini diperoleh hasil penelitiannya yaitu matematika siat untuk penyebaran penyakit HIV/AIDS pada populasi manusia konstan. Analisis kedua model menghasilkan teorema 1, teorema 2 mengenai titik kesetimbangan endemik dan non-endemik dan analisis kestabilan titik kesetimbangan endemik dan non-endemik. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan model tersebut, maka dilakukan simulasi model menggunakan software Maple, menghasilkan beberapa fakta, yaitu semakin besar nilai laju treatment dari populasi HIV tahap awal dan semakin besar laju progres HIV tahap awal menjadi HIV tahap lanjut akan memperkecil jumlah penderita. Baik, untuk bab 3 sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ina Fajriah.